Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, para siswa SMA Negeri 1 Cilacap kelas 10 dan 12 yang saat ini berada di rumah masing-masing, melakukan kegiatan proses belajar di rumah masing-masing. Saya ucapkan salam hormat bahwa pada hari ini saya Kapolsek Cilacap Selatan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan sama dalam kondisi yang sehat walafiat. Pada hari ini saya kedatangan teman-teman Anda untuk bersama-sama ingin berbagi dalam penyampaian kegiatan Ramadan. Saya sebagai aparatur kepolisian yang ditunjuk menjadi Kapolsek Cilacap Selatan, nama saya Ajun Komisaris Polisi Bambang Ismanto. Di dalam kegiatan aktivitas proses belajar mengajar yang dalam suasana bulan suci Ramadan, di tengah-tengah munculnya wabah virus corona yang kita sudah melihat, menyaksikan bersama melalui media cetak dan elektronik. Saya sebagai aparatur kepolisian yang bekerja, satu di antaranya adalah mencegah gangguan Kamtibmas dan mencegah atau memberantas menjalarnya suatu penyakit masyarakat. Anak-anakku sekalian, penyakit masyarakat itu bisa muncul kemana saja. Yang satu diantaranya adalah termasuk perbuatan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Anak-anakku sekalian, maka dari itu saya berpesan, pada wabah corona saat ini di bulan suci Ramadan, saya mengajak untuk banyak-banyak tinggal di rumah, melakukan proses belajar di rumah melalui media yang ada, yang dibimbing oleh para guru, di mana Anda melakukan proses belajar mengajar. Kemudian kita tetap selalu mengikuti program pemerintah dengan menjaga jarak. Selalu pasca, sesudah, sebelum kegiatan kita cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun yang ada. Hindari kerumunan, kemudian berusaha untuk menggunakan masker ketika keluar dan ketika bertemu dengan teman-teman ataupun saudara-saudara yang lain. Gangguan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat, itu tidak lain dan tidak lebih karena bertemunya dua faktor. Apa yang bisa menjadi kejadian? Antara lain dua faktor. Yang pertama adalah niat dan kesempatan. Ketika dua faktor ini bertemu, yang sudah-sudah itu akan muncul kejadian. Maka dari itu tinggal di rumah, belajar di rumah menjadi faktor yang mencegah munculnya gangguan Kamtibmas dan kejadian. Faktor yang bisa muncul antara lain, anak-anakku sekalian sering melihat naik sepeda motor beramai-ramai dengan kebut-kebutan. Ketika itu tidak dicegah, itu bisa muncul kejadian. Kejadian pencurian bisa muncul, tidak lain dan tidak lebih adalah ada niat dan ada kesempatan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menghilangkan niat, mencegah niat, dan menghilangkan kesempatan-kesempatan kepada para pelaku kejahatan, pelaku kenakalan, sehingga kejadian itu lama-lama akan terkikis, sehingga lingkungan kita akan menjadi lingkungan yang baik dan sehat. Menjaga lingkungan yang baik dan sehat, tidak usah berpikir terlalu lama anak-anakku sekalian. Di lingkungan kecil dulu, di lingkungan kamar Anda dulu, di lingkungan rumah Anda dulu, kemudian melebar ke lingkungan yang lebih jauh. Anak-anakku sekalian masuk dalam kelompok generasi muda, penerus cita-cita bangsa. Yang saya yakin dan meyakini generasi tua itu menunggu kiprah, kerja, dan
hasil kerja yang bagus dari para generasi muda ini. Maka dari itu, belajarlah yang baik, ikutilah petunjuk orang tua, ikutilah petunjuk guru ketika melakukan proses belajar mengajar. Belajar itu menjadi hal yang baik karena waktu adalah ilmu. Ada orang bijak yang mengatakan time is knowledge and knowledge is power. Waktu adalah ilmu dan ilmu adalah kekuatan. Maka dari itu tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Di dalam hadis bagi umat Islam yang meyakini di sana ada penyebutan tentang carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya bahwa kita itu menuntut ilmu tidak ada habis-habisnya. Maka dari itu kita bersyukur kepada orang tua yang telah memberi ilmu. Dari mulai kecil kita dididik, dibimbing untuk berilmu. Untuk itu berdoalah kepada orang tua saat kita habis sholat dan hal yang lain, kita bisa mendoakan kepada orang tua yang masih hidup maupun yang orang tuanya sudah meninggal. Karena apa? Ridhonya Tuhan terhadap cita-cita kita tidak lepas dari ridhonya orang tua. Waridho ilallah, waridho walidain. Ridhone Gusti Allah niku juga termasuk juga ambil peranan penting orang tua dalam memberikan ridho. Anak-anakku sekalian, siswa SMA Negeri 1 Cilacap yang saya hormati, pada kesempatan ini bulan suci Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Maka dari itu ikutilah ibadah-ibadah yang baik. Karena apa? Ada hadis yang menerangkan bahwa barang siapa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan hanya mengharapkan ridho Allah semata, maka ia akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam bahasa Arab disebutkan man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Maka dari itu banyak-banyaklah waktu di bulan suci Ramadan ini digunakan untuk belajar, untuk beribadah. Ibadah itu suatu kegiatan, amalan, ucapan yang semata-mata ingin mengharapkan ridho dari Allah. Maka dari itu ketika belajar juga diniati ingin mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan belajar anak-anakku sekalian menjadi aktivitas di dunia yang masuk dalam kegiatan ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, anak-anakku. Saya pesan kepada semua siswa terus belajar. Belajar dan belajar, tapi tentunya harus diiringi dengan doa. Manusia yang kegiatan tidak diiringi dengan doa, ada orang bijak mengatakan itu masuk kelompok orang-orang yang takabur. Maka dari itu berdoalah atau melakukan kegiatanlah tetap diikuti dengan doa. Mudah-mudahan ketika kita menaati peraturan pemerintah, kita juga bagian daripada orang yang patuh. Pemerintah sudah memerintahkan untuk tetap tinggal di rumah, jaga jarak, menggunakan masker, kemudian bila bepergian tetap menggunakan masker, kemudian sering-seringlah cuci tangan bila beraktivitas. Perintah daripada pimpinan pemerintah itu juga harus ditepati. Karena kami penganut keyakinan Islam, mematuhi pemimpin pemerintah itu juga bagian yang dibenarkan. Disebutkan dalam hadis, ati'ullaha wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Termasuk Presiden Republik Indonesia Jokowi adalah pemimpin kita yang telah memberikan aturan. Para menteri juga telah memberikan aturan. Menteri Kesehatan memberikan aturan. Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia juga memberikan maklumat. Semuanya itu diberikan untuk ditaati supaya cepat selesai tentang wabah COVID Corona di Indonesia. Dan lebihnya itu yang bisa kami sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.